warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 02 Terentang, yang kami hormati Ketua KKG, dan yang kami hormati juga Bapak Ibu hadirin guru-guru, rekan kami yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana karenanya lah kita bisa bersilaturahmi, bisa berkumpul di sini dalam kegiatan diseminasi modul 1.4, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sholawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, yang selalu kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu karena sudah hadir menerima undangan kami, yang mana tidak bisa kami balas dengan berupa apapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membalasnya. Bapak Ibu semua yang hadir pada hari ini, saya berdiri di sini bukan berarti saya pandai ataupun saya lebih dari Bapak Ibu, tetapi saya hanya ingin berbagi praktik baik saya atau berbagi ilmu pendidikan yang saya terima dari CGP yang sudah 2 bulan ini. Yang kedua, memang tugas kami harus memberikan aksi nyata diseminasi di modul 1.4. Baiklah Bapak Ibu, karena sepertinya sudah sangat siang, jadi kita lanjut ke materi. Masih semangat Bapak Ibu? Supaya lebih semangat, kita buat kesepakatan dulu. Kesepakatannya kita ada sebagai motivasi. Misalkan gugus 4 Telojaya semangat luar biasa. Seperti itu ya Bu ya. Semoga gak ngantuk. Ya. Saya ulang. Gugus 4 Telojaya luar biasa. Alhamdulillah. Kita lanjut ke materi. Sebelum membahas tentang budaya positif, alangkah baiknya kita melihat apa tujuan pendidikan. Menurut KHG, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebelum kita lanjutkan ini, saya mau menanyakan kepada Bapak Ibu, menuntun itu apa Bapak Ibu? Iya, menuntun itu membimbing. Jadi tugas kita sebagai guru hanya membimbing anak-anak kita menuntun ke jalan yang lebih baik, mengarahkan agar tercapai cita-cita yang diharapkan. Kita mengarahkan bahwa seperti cita-citanya, misalkan cita-citanya adalah polisi, berarti kita mengajarkan, menuntun kepada mereka bahwa polisi itu harus apa? Harus jujur, harus peduli. Jadi polisi itu harus mempunyai sifat jujur. Jadi sebagai guru kita hanya bisa menuntun seperti yang dikatakan oleh KHG. Kita lanjut ya Bapak. Budaya positif. Kira-kira saya tanya lagi, pernah dengar budaya positif Bapak Ibu? Nah, apa artinya itu Bu, budaya positif? Budaya yang baik. Iya, budaya yang baik, betul sekali. Iya, budaya positif adalah sesuatu budaya yang baik. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil Pancasila. Lalu pertanyaannya, di SD-SD kita sudahkah ada budaya positif? Iya, sudah. Apa Bu salah satu contohnya? Boleh berikan contoh Ibu Bapak? Salam. Oh iya, 5S biasanya ya. Ada salam, ada sapa, ada lagi yang lain? Misalkan iya, berdoa sebelum belajar, membaca surat-surat pendek sebelum belajar, ada Jumat bersih, ada juga yang programnya Sabtu bersih. Itu semua
budaya positif yang sudah terlaksana di SD kita masing-masing. Jadi bukan hanya kita memberikan program saja, tetapi kita juga harus mengingatkan kepada anak-anak bahwa budaya positif ini harus terlaksana. Kita sebagai guru harus selalu mengingatkan. Tetapi kita tidak hanya memberikan budaya positif ini seperti ini, tetapi kita tidak melihat sekolahnya. Kita harus melihat sekolahnya. Apa sarana dan prasarana yang bisa menunjang kegiatan kita untuk memberikan budaya positif? Misalkan lingkungan sehat. Kita memberikan pengarahan, memberikan jadwal, mengarahkan kepada anak-anak. Lalu kita tidak memfasilitasi supaya membuang sampah pada tempatnya. Harus ada tong sampahnya. Harus diberikan cara, oh ini ada sampah kering, sampah basah, kita bedakan. Seperti itu, Bu. Kita lanjut ya, Ibu. Konsep utama budaya positif. Di sini kami di CGP diberikan materi tentang konsep utama budaya positif itu selama kurang lebih kalau tidak salah 2 minggu, Bapak Ibu. Dan di sini saya di depan hanya berapa menit aja ya harus memberikan kepada Ibu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, nilai-nilai kebajikan. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan. Pernah dengar Ibu Bapak berdiferensiasi? Pernah. Pasti sudah melakukannya ya. Kadang tidak sadar kita sebagai guru sudah pernah melakukan itu, bahkan sering. Jadi berdiferensiasi itu adalah pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa untuk mewujudkan profil Pancasila, yang mana dimensi profil Pancasila ada berapa, Bapak? Iya, ada 6. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi kita sebagai guru harus mengarahkan anak untuk beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka anak dengan sendirinya akan berakhlak baik. Kalau kita tidak mengarahkan, maka anak kadang lupa, Bu, dengan kebiasaan apa? Pembiasaan misalkan tadi membaca Al-Quran, membaca doa sebelum pelajaran. Yang kedua, berkebinekaan global, di mana siswa kita tidak boleh meninggalkan nilai-nilai kebudayaan kita. Sangat beragam sekali kan Bapak? Kita ada berapa budaya kita? Banyak sekali. Salah satunya kalau kita di Terentang itu seringnya robok-robok. Di situ ada nilai-nilai. Kita harus jelaskan, tidak hanya sekedar merayakan, tetapi kita harus menuntut, mengarahkan apa nilai-nilai kebaikan dari nilai budaya-budaya tersebut. Yang ketiga itu bergotong royong. Pasti Bapak Ibu kalau dengan gotong royong bukan berarti hanya bersih-bersih ya Bapak. Untuk siswa yaitu bergotong royong itu berkolaborasi. Berkolaborasi dengan apa? Dengan guru. Kita guru dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, dan siswa juga bisa dengan kita untuk berkolaborasi. Yang keempat, kreatif. Jadi kita mengarahkan pada murid untuk berkreatif. Tidak hanya itu saja. Jadi imajinasi mereka muncul. Yang kelima, bernalar kritis. Terus yang terakhir adalah mandiri. Kita mengajarkan siswa untuk bisa mandiri. Kita lihat Bapak Ibu, miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi itu adalah ilusi, hanya kayak khayalan saja.
di mana ilusi guru mengontrol murid. Kita bangga ya Bapak Ibu, saya ya maksudnya bukan Bapak Ibu, bahwa kita bisa mengendalikan atau kita bisa mengontrol siswa. Padahal pada hakikatnya kita tidak bisa Bapak Ibu. Karena apa? Kita contohkan, misal anak kita, siswa kita berbuat kesalahan, pasti kita memberikan peringatan. Besok dia tidak karena takut, tetapi tidak ada dalam kesadaran diri. Kita seolah-olah pasti saya bisa mengontrolnya. Tidak, itu hanya ilusi. Karena kalau tidak ada kesadaran dalam diri, maka Anda tidak akan berubah, pasti mengulang. Ya Bapak Ibu, betul nggak Bu? Terus yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Di sini penguatan positif itu seperti bujukan Bapak Ibu. Kadang kalau anak-anak kita itu punya kesalahan, pastilah kita bujuk ya Bapak Ibu, anak di rumah ataupun anak kita di sekolah. Padahal semua itu adalah sesaat. Kalau tidak tadi datang dari motivasi intrinsik, motivasi dalam diri. Kadang anak-anak, hari ini kamu memakai baju salah, besok jangan ulang. Iya Bu, ya, takut kena hukuman. Tetapi besok lagi ada memang hari lagi dia mengulang. Kalau tidak ada kesadaran dari dalam diri. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kita berpikir bahwa memberi rasa bersalah kepada siswa kita itu adalah dapat mendidik karakter. Ternyata salah Bapak Ibu. Selama saya mengikuti CGB, saya juga baru tahu Bapak Ibu. Kalau selama ini kan saya misalkan marahkan anak, kamu nggak kasihan sama ibu. Jadi nanti anak merasa kasihan juga ya sama ibu, merasa bersalah. Tetapi belum tentu dia suatu hari dia bisa mengulang kembali. Karena tadi tidak datang dari dirinya. Nah, jadi semua itu hanya ilusi Bapak Ibu. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Pasti ini, kalau kita sudah menjadi orang tua atau kita lebih tua, pasti kita merasa bahwa kita yang paling berkuasa. Kita contohkan ya Bapak Ibu, seperti di sekolah kita, banyak sekali peraturan. Ada peraturan untuk siswa, ada juga peraturan untuk kita. Misalkan ini, kita maaf ya, misalkan kita diawasi oleh kepala sekolah mengatakan datang jam 7 untuk guru-guru sebelum siswanya datang. Kita masuk jam 7.15. Selama ada bapak kepala sekolah ataupun ibu kepala sekolah di sekolah, pasti kita akan datang awal. Karena apa? Kita merasa takut mungkin, atau merasa tidak enak mungkin ini ya Bu ya. Terus ketika bapak tidak ada atau ketika ibu tidak ada, kita akan seperti apa? Kita akan datang seperti apa? Itu tergantung apa Bapak Ibu? Tergantung kesadaran. Kita kembalikan lagi kepada kita. Kita tidak boleh mengukur orang lain. Kita harus mengukur, oh iya ya, ini memang tanggung jawab saya sebagai seorang guru datang lebih awal daripada muridnya. Itu sebuah harapan. Semua itu harus ada niat Bapak Ibu. Tidak mungkin kita langsung bisa seperti itu, karena semua ada prosesnya. Seperti saya datang kadang ada terlambat. Ya seperti itu proses-proses, tetapi kita harus ada kesadaran bahwa kita sebagai seorang guru itu harus menuntun, harus memberi teladan kepada siswa kita. Bagaimana kita akan memberikan teladan ketika kita datangnya lebih dari siswanya? Udah masuk baru kita datang seperti itu. Tetapi manusia tidak ada yang sempurna ya Bapak Ibu. Jadi ini hanya sebagai ilustrasi bahwa seperti itulah orang dewasa merasa berhak memaksa, padahal semua itu tidak betul. Itu hanya ilusi, bisa betul bisa tidak. Jadi itu hanya sebagai ilusi saja. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ada teori stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak boleh Bu
memaksakan kehendak kita. Jadi kita di sini diukur bahwa kita lah yang harus memahami orang lain. Kita tidak bisa memaksakan apa yang harus kita inginkan orang lain menginginkannya, tidak. Tetapi kita yang harus menghargai orang lain. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dan teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, kita kembalikan lagi kepada siswa kita. Kalau siswa kita mempunyai kesalahan, jangan langsung kita marah Bapak Ibu. Seperti saya zaman-zaman dulu ya, pasti saya akan marah. Saya pasti langsung menghukumnya. Tetapi di sini di teori kontrol, ketika anak mempunyai kesalahan, kita tanya dulu Bapak Ibu, kenapa dia melakukan itu? Ada apa dengan dia? Adakah masalah-masalah di luar sekolah? Jadi kita harus menjadi orang bertanya dulu. Karena setiap kesalahan ataupun setiap kejadian pasti ada alasannya. Terus yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Stimulus respon, teori kontrol pilihan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Nah, kita beranggapan bahwa kita bisa mengontrol orang lain. Padahal tidak ya Bapak Ibu. Karena semua itu tergantung diri sendiri, tergantung motivasi intrinsik tadi. Terus yang keempat, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kadang kita membujuk siswa kita, kadang gagal. Nah, itu terus teori kontrolnya adalah kolaborasi. Konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Konsensus itu adalah kesepakatan. Jadi kita harus kesepakatan dulu kepada siswa kita kalau jika memang siswa kita bersalah. Model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Kita merasakan bahwa anak-anak kita, jika anak-anak kita salah, pasti dia salah. Misalkan ada yang berkelahi, ada yang menang, pasti ada yang kalah. Tetapi tidak boleh kita menjudge. Kalau yang salah ini, yang betul ini. Karena mereka semua adalah sama, menang-menang. Jangan sampai mendoktrin anak kita bahwa dia itu merasa dirinya tidak berharga, merasa dirinya itu tidak ada harganya gitu. Maksudnya dia perlu penghargaan. Yang kedua adalah disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, saya bertanya kembali, jika Bapak Ibu mendengar kata disiplin, apalah yang terngiang-ngiang di kepala nih? Iya, pelanggaran. Ada lagi? Hukuman atau peraturan? Ya, betul. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin ini, disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin diri itu mempertanggungjawabkan diri ya Ibu. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Jadi kita mengajarkan disiplin positif, tidak boleh memberikan reward Bapak Ibu ataupun memberikan hadiah. Supaya apa? Supaya muncul kesadarannya secara sendiri. Kita tidak boleh memberikan iming-iming, memberikan penghargaan kepada anak-anak kita. Yang kedua, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu pernah dengar nilai-nilai kebajikan? Ya, nilai-nilai apa berarti? Nilai-nilai positif untuk dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi motivasi intrinsik lagi, kesadaran dalam diri. Nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai positif yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di sini ada contohnya Bapak Ibu. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar
ini ada 6. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ibu Primaria program toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini adalah salah satu nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kalau anak-anak kita ada yang lemas di kelas, itu berarti ada salah satu kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi dengan baik. Kita lihat ya Bapak Ibu. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama Bapak Ibu, bertahan hidup. Jadi di sini kaitannya dengan makan, sandang, pangan ya Bu. Jadi kalau lihat biasa Ibu sering terjadi ini di kelas, kalau saya ya, ada anak yang lemes, yang tak semangat dalam kelas. Itu bisa kita tanyakan, ada apa? Kok bisa lemas? Mungkin saja dia belum makan, atau di rumahnya kena banjir, atau di rumahnya atapnya bocor, malamnya tak bisa tidur. Jadi semua ini harus kita tanyakan terlebih dahulu. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi siswa kita ini kadang merasa minta perhatian ya Bapak Ibu, rasa dipedulikan. Kadang dalam kelompok dia membuat masalah, padahal dia hanya apa? Ingin dipedulikan, ingin dianggap ada. Itu sering ya Bapak Ibu ya? Sering nggak Bapak Ibu? Sering ke pasarnya pun sering Bapak. Ada aja yang berjalan kemana-mana. Yang ketiga, penguasaan, keinginan untuk dianggap, didengar. Jadi siswa kita itu biasanya minta didengar, minta dianggap, minta menjadi pemimpin. Jadi semua kebutuhan harus dipenuhi. Kita harus tanyakan lagi kepada anak-anak kita. Yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan di sini apa Bapak Ibu? Kalau di dalam kelas kita biasanya ada model mengajar kita hanya terpaku kepada guru kan? Seharusnya kita harus pada murid. Jadi dia mungkin bosan. Jadi kadang kita harus tahu kebutuhan anak dalam pembelajaran. Tidak boleh hanya satu saja medianya. Karena anak itu ada model pembelajaran yang kinestetik, sifatnya ada kinestetik, audio, ada yang visual. Jadi anak tuh kadang suka melihat seperti ini, melihat video. Jadi kita harus jadi guru itu harus kreatif. Kita harus mulai dari sekarang Bapak Ibu. Saya tidak menganggap bahwa saya itu kreatif, saya itu inovatif, tidak. Ini hanya materi dan kita harus mulai merubahnya dari sekarang. Karena apa? Semua itu adalah tergantung dari niat. Kalau kita tidak ingin berubah ya seperti ini hasil anak-anak kita. Karena kita harus mengikuti zaman. Ini zaman kita sudah semakin hari semakin canggih ya Bapak Ibu. Kita tidak boleh ketinggalan dari mereka. Jadi kita harus bisa berinovasi. Bagaimana anak-anak kita bisa menjadi orang yang sukses, orang yang selamat. Seperti yang dikatakan oleh KHD. Yang terakhir adalah kesenangan. Jadi anak-anak itu senang bermain. Jadi kita di dalam kelas itu harus ada yang kadang belajar sambil bermain. Kita tidak boleh jadi guru itu yang garang ke datang langsung masang ke masalah di rumah dibawa-bawa. Tidak boleh Bapak Ibu. Jadi bukan berarti saya melarang secara enggak Bapak Ibu. Saya hanya mengingatkan ya Bapak Ibu sesuai dengan pelajaran yang kami dapat. Jadi kita datang di dalam kelas tidak boleh dengan muka langsung masang, langsung nak marah-marah. Tidak boleh Bapak Ibu. Karena anak-anak itu stres ya.
harus bahagia, karena energi positif kita bisa menular kepada anak-anak. Dengan kita bahagia, pastilah kita mengajarnya dengan tenang ya Bapak Ibu. Jadi anak-anak senang lihat ibunya, lihat bapaknya, udah ganteng, ngajarnya nyaman, tidak monoton, dia bervariasi, tiap minggu berganti-ganti. Jadi kita nih kangen, kapan ya Bapak itu datang lagi, kapan ya Bapak itu ngasih materi apa ya, nanti ini modelnya apa. Jadi seperti itu. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Kita lihat dulu ya tadi. Gugus 4 Telojaya luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kita sudah di akhir ya Bapak Ibu. Jadi sebelum itu ada ice breaking, boleh Bapak Ibu? Boleh. Tetapi maaf kalau ada yang lupaan saya. Misalnya ice breakingnya lupa-lupa. Ya, sesuai arahan saya ya Bapak Ibu ya. Kita ice breaking sebentar agar nanti materi selanjutnya lebih fresh. Karena habis ini kita akan lanjutkan materi selanjutnya. Jadi ice breakingnya saya ingin apa yang saya bilang ya Bu? Tangannya di atas. Di atas ya Bapak Ibu, kita bermain fokus, bermain game fokus. Jadi tangannya di atas, tangannya ke samping, tangannya ke atas lagi. Goyang-goyangkan Bapak Ibu. Kalau saya bilang berhenti, berhenti ya Bapak Ibu. Berhenti. Goyang. Berhenti. Goyang. Bagus, masih fresh. Jadi masih fresh. Masih fokus. Berarti Bapak Ibu ini memang mantap. Memang sangat luar biasa. Aplausnya untuk kita semua. Kita semua adalah guru-guru hebat. Tepuk tangan sekali lagi Ibu untuk kita semua. Kita tutup Ibu. Penutup dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang merdeka serta bertanggung jawab. Untuk pertanyaan-pertanyaan nanti bisa kita berikan saat sesi terakhir ya Bapak Ibu. Ada sesi tanya jawab. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua atas kehadirannya pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit ilmunya bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Saya di depan bukan berarti saya lebih bisa, tetapi saya hanya berbagi kebaikan-kebaikan yang saya terima dari CGP. Jika ada kesalahan-kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.